Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 6. Mok Ciu sendiri juga sudah menjadi sesosok mayat. Dia telentang di depan sebuah dipan yang pasti biasa digunakan untuk memeriksa pasien. Tangan kanannya masih memijit urat nadi seseorang. Matanya mendelik. Jenggotnya yang putih sudah bersimbah darah. Lehernya hampir putus oleh tebasan pedang. Tangan kirinya bertumpu pada dipan. Dia menggenggam sehelai kain putih yang atasnya terdapat gambar telapak tangan berdarah. Telapak tangan darah. Ticiok menggertakkan giginya. Tampaknya Fu Gyoksu terkejut sehingga terpana. Bok Ciok juga termangu-mangu. Melihat begitu banyaknya mayat yang berserakan, wajahnya berubah hebat. Wajah Chi Siong Tojin lebih kelam lagi. Napasnya tersengal-sengal, seluruh tubuhnya gemetar. "Tok Kubuti, kau benar-benar terlalu menghina," serunya menahan amarah. Suaranya bergetar. Langkahnya terhuyung-huyung, kemudian segumpal darah kental muncrat dari mulutnya. Matanya berkunang-kunang. Sejenak kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Ticiok dan Bok Ciok segera memapahnya, mereka menjadi kelabakan. Senja mulai tenggelam. Malam hampir menjelang. Di dalam gedung keluarga Fu terlihat berbagai penerangan sudah mulai dinyalakan. Cahaya memijar bagai lukisan putih. Beberapa orang pengawal bersama para penjaga mondar-mandir di halaman depan. Di dalam ruangan yang besar terlihat berbagai macam barang antik yang dipajang. Juga terdapat beberapa lukisan karya pelukis tenar. Permadani yang terhampar tebal dan lembut. Ditilik dari keadaannya, pemilik rumah ini pasti kaya sekali. Para pengawal dan penjaga tampaknya belum tahu apa yang telah terjadi. Tampang mereka tenang saja, gaya mereka juga amat santai. Sebentar-sebentar mereka saling menyapa satu dan lainnya. Mereka melangkah mondar-mandir dengan dada dibusungkan, seakan bangga sekali dengan kedudukannya. Mereka mengira tugas mereka hanya menjaga jangan sampai ada maling kecil atau perampok kelas teri masuk ke dalam gedung. Seandainya mereka tahu bahwa yang mereka hadapi kali ini adalah orang-orang dari Butibun, pasti penampilan mereka tidak akan demikian tenang dan santai. Fu Gyoksu sendiri tidak mengatakan apa-apa, tampaknya memandang sebelah mata pada ancaman Butibun. Di dalam kamar tamu, Chi Siong Tojin masih belum sadar. Ticiok dan Bok Ciok menunggu di sampingnya. Hati mereka cemas memikirkan keadaan suhu mereka yang tampak mengalami luka parah. Kamar tamu itu mewah sekali. Hidangan yang tersedia juga tergolong kelas 1. Namun Ticiok dan Bok Ciok sama sekali tidak berselera. Mata mereka sama terpusat pada diri Chi Siong Tojin. Fu Gyoksu juga mondar-mandir saja di dalam kamar itu. Kecemasan dan ketegangannya sama sekali tidak di bawah Ticiok dan Bok Ciok berdua. Ticiok mencoba menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan Chi Siong Tojin, tapi tampaknya orang tua itu sama sekali tidak merasakannya. Keringat sebesar kacang kedelai menetes di kening Ticiok. Akhirnya dia menghentikan usahanya. Fu Gyoksu melihat Ticiok menarik napas panjang. Sedangkan wajah Bok Ciok semakin kelam. Liongwi juga tidak perlu khawatir. Suhu kalian memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Asalkan beristirahat di sini beberapa hari, pasti akan pulih kembali, kata Fu Gyoksu menghibur. Kami terpaksa merepotkan si Chu, saudara, sahut Bok Ciok. Kalian selalu terlalu sungkan, belum sempat Fu Gyoksu melanjutkan kata-katanya, dari depan pintu terdengar kumandang suara. Hujin, Nyonya, datang. Fu Gyoksu tergesa-gesa membukakan pintu. Seorang wanita setengah baya berwajah anggun diiringi dua orang dayang melangkah ke dalam. Ibu, sapa Fu Gyoksu. Wanita setengah baya itu menatap Fu Gyoksu dengan mimik cemas dan tegang. Gyoksu, kau memerintahkan para penjaga dan pengawal mengawasi rumah ini dengan ketat. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Ibu tidak perlu khawatir. Anak hanya menjaga segala kemungkinan, sahut Fu Gyoksu lirih. Mata wanita setengah baya tersebut beralih ke Chi Siong Tojin dan kedua muridnya. Ketiga orang ini. Mereka adalah Totiang Butongpai. Sedangkan ibu tahu sendiri, Butongpai adalah partai lurus yang selalu membela kebenaran. Mereka adalah orang baik-baik, sahut Fu Gyoksu menjelaskan. Wanita setengah baya itu berjalan menghampiri tempat di mana Chi Siong Tojin sedang terbaring. Dia memperhatikannya dengan seksama. Apakah Totiang tua ini sedang sakit? Tanyanya.
Tichiok dan Bokchiok segera merangkapkan sepasang tangannya. Betul, itulah sebabnya anak memaksa mereka tinggal di sini sementara, kata Fu Gyoksu. Gyoksu, apakah kau tidak menyuruh pembantu memanggilkan tabib untuk memeriksanya? Tanya wanita itu cemas. Penyakitnya cukup parah, tabib biasa mungkin tidak sanggup mengobatinya, sahut Fu Gyoksu pilu. Bukankah di daerah sini ada seorang tabib sakti yang bernama Itiap Hue? Anak sudah memerintahkan orang kita untuk memanggil tabib Mok itu, sahut Fu Gyoksu menutupi keadaan yang sebenarnya. Menolong orang akan mendapatkan pahala besar dari Tian yang kuasa. Gyoksu, kau harus memperhatikan keselamatan Totiang ini baik-baik, kata wanita setengah baya itu. Anak mengerti. Tichiok dan Bokchiok segera maju ke depan dan merangkapkan sepasang tangan mereka. Sicu berbudi besar dan berhati mulia. Kami guru dan murid tidak akan lupa untuk selamanya. Liongwi Totiang tidak perlu banyak adat. Wanita setengah baya itu membalikkan tubuhnya dan memberi perintah. Gyoksu, kau layani ketiga tamu ini baik-baik. Baik, sahut Fu Gyoksu sambil membungkuk hormat. Wanita setengah baya itu rupanya mempunyai hati yang sangat baik. Dia masih berpesan beberapa kali, baru membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Kedua dayangnya mengikuti dari belakang. Fu Gyoksu mengantarkan sampai di depan pintu. Dia mengantarkan kepergian ibunya dengan pandangan mata. Baru saja berniat masuk kembali ke kamar, seorang tukang kebun melewati pintu taman dan menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Orang itu berlari dengan napas tersengal-sengal. Dia berhenti di depan Fu Gyoksu dengan wajah pucat pasi. Kongcu, panggilnya. Bagaimana keadaan di luar? Tanya Fu Gyoksu. Di luar tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan. Namun suasana sepertinya sangat mengerikan, sahut tukang kebun itu. Tidak apa-apa. Kau istirahatlah sejenak. Nanti katakan pada Tio Busu, pengawal, untuk berjaga dengan ketat, kata Fu Gyoksu. Xiao Jin, hamba, tahu, sahut tukang kebun itu sambil membalikkan tubuh dan bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut. Tunggu dulu, teriak Fu Gyoksu. Apakah Kongcu masih ada perintah lainnya? Tanya tukang kebun itu. Apakah tadi ada orang yang berjalan melewatimu? Tanya Fu Gyoksu. Tidak ada. Pertanyaan Kongcu ini. Lalu dari mana datangnya tanda telapak darah di punggungmu itu? Tanya Fu Gyoksu dengan mata mendelik. Telapak tangan darah, tukang kebun itu terkejut sekali. Dia bermaksud menolehkan kepalanya ke belakang untuk melihat. Tentu saja tidak bisa. Tapi Fu Gyoksu melihatnya dengan jelas. Di bagian punggung orang itu tertera sebuah telapak tangan darah yang nyata sekali. Mata Fu Gyoksu mengerling sekilas. Kau jangan panik. Pulanglah ke kamarmu ganti pakaian. Ingat. Jangan katakan pada siapapun mengenai masalah ini. Apalagi kepada ketiga orang Totiang itu. Suruh para pengawal lebih ketat lagi. Jangan teledor, perintah Fu Gyoksu. Xiao Jin mengerti. Cepat pergi. Fu Gyoksu menolehkan kepalanya. Pintu kamar tamu masih tertutup. Tak ada seorang pun. Cepat-cepat dia mengebah tukang kebun itu sebelum ada orang yang melihatnya. Tanpa setahunya, percakapan antara dirinya dengan tukang kebun itu telah terdengar oleh Tichiok dan Bokchiok. Mereka saling memandang dengan cemas. Suheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bokchiok dengan suara rendah. Tichiok mengerutkan keningnya. Suhu masih belum sadar juga. Apabila kita menggendongnya, aku takut lukanya akan semakin parah, sahutnya ragu. Dia menarik napas panjang. Pada saat itu Fu Gyoksu masuk ke dalam kamar. Melihat tampang kedua orang itu, dia cemas sekali. Dikiranya telah terjadi sesuatu pada Chi Xiong Tojin. Liongwi Totiang, suhu kalian. Suhu masih belum sadar juga. Fu Sichu, kali ini kami telah melibatkan keluarga. Totiang. Munculnya telapak tangan darah di punggung anak buah Sichu sudah kami ketahui. Wajah Fu Gyoksu menampilkan kecemasan. Jangan sampai suhu kalian tahu. Lukanya cukup parah. Jangan sampai terkejut mendengar berita ini, katanya. Tapi, sekarang aku akan memerintahkan anak buahku melapor ke kantor gubernur. Aku tidak percaya Butibun berani menyerbu rumahku, kata Fu Gyoksu sambil menghambur keluar dari kamar tersebut. Mata Bokchiok memandangi kepergian Fu Gyoksu.
Sungguh seorang pemuda berhati luhur, pujinya. Kita harus mengambil keputusan yang bijaksana, kata Ticiok. Tunggu sampai suhu sadar baru kita renungkan masalah ini, sahut Bok Ciok. Malam mulai larut. Akhirnya Chi Siong Tojin sadar juga. Dia berusaha bangkit, Ticiok dan Bok Ciok segera mengulurkan tangan membantu. Chi Siong mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar tersebut. Di mana kita sekarang? Tanyanya dengan suara serak. Ini rumah Fu Kongcu. Suhu sedang beristirahat di kamar tamunya, sahut Ticiok. Anak muda ini benar-benar berhati tulus, kata Chi Siong Tojin sambil menghela napas. Ticiok tertawa getir. Seisi rumah ini sangat ramah. Justru demikian maka Tecu khawatir. Apa yang terjadi? Tanya Chi Siong Tojin yang segera merasakan nada suara cemas dari Ticiok. Tidak apa-apa, sahut Ticiok gugup. Bilang, bentak Chi Siong Tojin. Telapak tangan darah sudah muncul di rumah ini, sahut Ticiok terpaksa. Wajah Chi Siong Tojin berubah hebat. Dia menggebrak meja di samping tempat tidur. HM. Toku Buti. Karena hawa amarah meluap, Chi Siong Tojin sampai terbatuk-batuk. Bok Ciok menarik napas panjang. Suhu, perhatikan kesehatanmu sendiri, katanya dengan nada pilu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ticiok kebingungan. Meninggalkan tempat ini secepatnya, kata Chi Siong Tojin dengan hati mantap. Para pelayan dan pekerja keluarga Fu sudah menyelesaikan tugas masing-masing. Mereka sedang bersantai mengobrol dengan berkerumun. Tampaknya Fu Gyoksu pandai sekali menutupi keadaan yang sebenarnya. Juga hanya dia yang tampak tegang dan cemas. Meskipun keluarga Fu sangat terhormat dan berada. Rupanya hubungan antara majikan dan bawahan sangat akrab. Suasana di rumah itu hangat sekali. Oleh karena itu, niat untuk meninggalkan keluarga Fu sebelum terjadi sesuatu semakin mantap di hati Chi Siong Tojin. Melihat ketiga orang itu, Fu Gyoksu segera menghampiri. Mengapa Lo Cianpue tidak beristirahat saja? Cai sudah memerintahkan pelayan menyiapkan hidangan dan akan diantarkan ke kamar, katanya. Chi Siong Tojin menggelengkan kepalanya. Maksud Pinto menemui Kongcu justru untuk memohon diri, sahutnya. Fu Gyoksu terpana. Oh. Fu Hujin segera bangkit dan berjalan ke arah mereka. Totiang. Kau sedang sakit. Lebih baik jangan banyak bergerak, katanya. Chi Siong Tojin merangkapkan sepasang tangannya. Maksud baik Hujin hanya dapat Pinto kenang dalam hati. Lo Cianpue, panggil Fu Gyoksu dengan nada cemas. Masalah telapak tangan darah, Pinto sudah tahu, kata Chi Siong Tojin. Fu Hujin menoleh kepada putranya dengan mata keheranan. Telapak tangan darah apa? Tanyanya. Ibu, itu hanya mainan orang iseng. Tidak usah dipedulikan. Fu Gyoksu memalingkan wajahnya kepada Chi Siong Tojin. Lo Cianpue tidak usah khawatir. Chi Siong Tojin menggelengkan kepalanya. Hati si Cu baik sekali. Pinto justru semakin bertekad untuk meninggalkan rumah ini, katanya. Lo Cianpue, kau tidak usah mempedulikan orang-orang itu. Kalau mereka berani menyerang rumah ini, maka aku, Fu Gyoksu yang pertama-tama akan melawan mereka, sahut anak muda itu penuh semangat. Chi Siong Tojin memandangnya dengan rasa berterima kasih. Bagaimana kejinya orang-orang Butibun, mungkin si Cu masih belum tahu. Tapi Pinto mengetahui dengan jelas. Keputusan kami untuk pergi sudah bulat. Si Cu jangan menghalangi lagi. Fu Gyok terdiam mendengar perkataannya. Tiba-tiba terdengar suara, tang, 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 3 kali berturut-turut. Kemudian disusul dengan kumandangnya bentakan. Dentang kematian telah berbunyi 3 kali, binatang pun tidak akan dibiarkan hidup. Wajah Chi Siong Tojin berubah hebat. Matanya segera memalingkan ke arah pintu depan. Tampak 3 helai bendera berkibaran di atas tembok. Suara tadi menyeramkan sekali. Seperti ratapan hantu gentayangan. 3 helai bendera itu memantulkan sinar menakutkan disorot oleh cahaya rembulan. Sinar lentera yang redup membuat pemandangan semakin mengerikan. Fu Hujin dapat merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia segera menarik tangan Fu Gyoksu. Apa artinya semua ini? Tanyanya khawatir. Tadi itu merupakan lambang Butibun. Mereka sudah siap menyerang gedung ini dan membersihkan seluruh penghuninya dengan darah,
kata Ti Chiok menjawab pertanyaan itu. Fu Hujin semakin cemas. Wajahnya tegang. Gyoksu. Gyoksu, ini bagaimana baiknya sekarang? Tanyanya panik. Kita bisa melarikan diri lewat ruang rahasia, teriak Fu Gyoksu. Ruang rahasia. Chi Seong Tojin memandangnya dengan tatapan tidak mengerti. Kakek Cai dulu adalah seorang pengawal istana. Beliau membangun sebuah ruang rahasia untuk melarikan diri di saat genting. Tempat itu menembus sebuah kamar bawah tanah dan kita bisa melarikan diri lewat tempat itu. Ada sebuah jalan yang menembus taman di belakang rumah, kata Fu Gyoksu menjelaskan. Chi Seong masih merenungkan saran itu. Seorang pengawal menghambur masuk ke dalam ruangan tersebut. Kongcu, di halaman bermunculan banyak orang berpakaian hitam. Melihat keadaan, kemungkinan kita sudah terkepung rapat, katanya gugup. Kami sudah tahu, sahut Fu Gyoksu dengan wajah kelam. Kongcu kami, suara dan tubuh pengawal itu bergetar. Tampaknya sudah tidak segagah semula. Mereka terdiri dari orang-orang Kangou. Melihat ketiga helai bendera yang berkibar di depan rumah dan mendengar suara ancaman tadi, mereka segera sadar apa yang telah terjadi. Tentu mereka juga mengerti bagaimana kejinya orang-orang Butibun. Perintahkan yang lain agar jangan keluar. Tutup pintu rapat-rapat. Jangan sampai musuh menerjang ke dalam rumah, kata Fu Gyoksu. Pengawal itu mengiyakan dan mengundurkan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, wajah setiap orang yang ada dalam ruangan itu berubah tegang. Cep! 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 Terdengar desingan sebanyak 3 kali. Lentera yang tergantung di luar rumah pecah seketika. Api memercik bagai petasan yang disulut. Chi Seong Tojin menarik napas panjang. Sudah terlambat, dia mengeluh. Kalau begitu, kita harus segera bergerak menuju ruang rahasia, kata Fu Gyoksu menyarankan. Chi Seong Tojin menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Orang-orang Butibun sudah mengepung seluruh bangunan ini. Meskipun ada ruang rahasia yang dapat menembus taman belakang, namun kita tetap tidak bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang mereka. Kecuali apa? Satu-satunya jalan adalah membawa keluargamu melarikan diri lewat ruang rahasia tersebut. Pintu bertiga akan menerjang lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian mereka, kata Chi Seong Tojin. Lo Cianpue, tampaknya Fu Gyoksu keberatan dengan usul itu. Tidak ada pilihan lain lagi, kata Chi Seong Tojin. Mana mungkin Cai membiarkan Lo Cianpue menempuh bahaya ini? Pintu tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Hidup dan mati adalah takdir. Sama sekali tidak boleh melibatkan kalian sekeluarga, kata Chi Seong Tojin tegas. Sebagai Ciang Bunjin Butong Pai, Lo Cianpue. Jangan banyak bicara, bentak Chi Seong Tojin. Gyoksu, apakah kita tidak bisa tetap di sini saja? Tukas Fu Hujin dari samping. Ibu, lebih baik kita menyembunyikan diri untuk sementara, sahut Fu Gyoksu. Kongcu, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pelayan tua yang sejak tadi berdiam diri. Apakah kita perlu menyiapkan bekal? Tanya yang lainnya. Tidak perlu, waktu sudah mendesak. Semuanya ikuti aku, teriak Fu Gyoksu mengambil keputusan. Ti Chiok, Bok Chiok, mari kita pergi, perintah Chi Seong Tojin. Ketiga orang itu menghunus pedangnya masing-masing dan menerjang keluar. Melihat keadaan itu, Fu Gyoksu panik sekali. Dia berteriak. Lo Cianpue. Tidak ada waktu lagi, kalian segera tinggalkan tempat ini, bentak Chi Seong Tojin. Dia tidak menolehkan kepalanya sama sekali. Langkah kakinya malah dipercepat. Bok Chiok dan Ti Chiok mengiringi di sampingnya. Mereka tenang sekali. Tidak ada kesan bahwa mereka takut menghadapi kematian. Fu Gyoksu terpaku sejenak. Kemudian bergegas mengajak keluarganya meninggalkan tempat itu. Suara teriakan para pelayan, ratapan tangisan anak-anak berbaur. Suasana semakin tegang dan kacau. Halaman rumah keluarga Fu sepi sekali. Ternyata tidak terlihat seorang pun di sana. Sinar rembulan menerangi bebatuan jalan yang menghijau. Suasana mencekam. Dengan pedang di tangan Chi Seong Tojin menghambur ke arah koridor gedung itu. Wajahnya pucat tersorot cahaya rembulan. Pedangnya digetarkan. Orang-orang Butibun. Keluar kalian semuanya, bentaknya marah. Suara langkah-langkah kaki, suara kibasan lengan baju segera memecah keheningan malam.
Sejumlah manusia berpakaian hitam bermunculan dari segala penjuru. Tangan mereka menggenggam berbagai macam senjata. Chi Xiong Tojin menggetarkan pedang di tangannya. Dia bermaksud menerjang ke arah manusia-manusia berpakaian hitam tersebut. Tiba-tiba rasa sakit menyerang dadanya, terpaksa dia menghentikan langkah kakinya. Manusia-manusia berpakaian hitam itu segera menyerbu dan mengepung Chi Xiong Tojin beserta kedua muridnya. Ti Chiok dan Bok Chiok menyilangkan pedangnya. Mereka melindungi Chi Xiong Tojin. Bok Chiok tidak sungkan lagi, setiap kali bertemu dengan musuh, pedangnya menikam tanpa pikir dua kali. Sedangkan Ti Chiok juga menggerakkan pedangnya secepat kilat. Percikan darah memenuhi pakaian mereka. Chi Xiong Tojin berusaha memacu semangatnya. Pedangnya berkelebat menembus tenggorokan salah satu manusia berpakaian hitam. Meskipun lukanya cukup parah, tenaga dalamnya melemah, namun jurus-jurus ampuh masih dikuasainya dengan baik. Pikirannya masih jernih. Sasaran pedangnya selalu ke arah yang mematikan. Terjang terus, teriak Chi Xiong Tojin dengan suara keras. Pedangnya menusuk lagi dua kali. Dua manusia berpakaian hitam roboh seketika. Hawa amarah sudah memenuhi hati Tosu tua ini. Pedang di tangannya tidak berbelas kasihan lagi. Sedangkan manusia-manusia berpakaian hitam tersebut tampaknya tidak takut menghadapi kematian. Jumlah mereka makin lama makin banyak. Mereka menerjang bagai air bah yang melanda. Chi Xiong Tojin mengeluarkan suara teriakan. Pedangnya menyabet seorang manusia berpakaian hitam dan tubuh orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Dia tidak peduli kakinya menginjak mayat-mayat yang bergelimpangan. Ti Chiok dan Bok Chiok juga turun tangan dengan telengas. Dengan ketat mereka melindungi Chi Xiong Tojin. Darah segar memercik kemana-mana. Jalanan berbatu itu telah menjadi merah. Pakaian ketiga orang itu juga penuh bercak-bercak darah. Manusia-manusia berpakaian hitam itu menyerang seperti kesurupan setan. Hujan darah memenuhi angkasa. Perlahan mereka mulai terpencar dan menjadi tiga kelompok yang masing-masing terkurung oleh musuh. Ti Chiok dan Bok Chiok berusaha mendekati Chi Xiong Tojin. Namun mereka malah terseret semakin jauh. Bagaimanapun mereka tidak berhasil keluar dari kepungan manusia-manusia berpakaian hitam tersebut. Bagian perut Chi Xiong Tojin terasa sakit sekali. Sebisanya dia mempertahankan diri. Gerakan pedangnya mulai lemah. Setiap kali dia menyerang dengan pedangnya, pasti berhasil ditangkis oleh manusia berpakaian hitam itu. Dia tidak sanggup mengerahkan Liong Gikiam lagi. Dan rasa sakit semakin menghebat. Keringat mulai membasahi keningnya. Dia berusaha menghindari setiap serangan manusia berpakaian hitam yang semakin lama semakin banyak itu. Langkah kakinya mulai limbung. Kembali sebuah golok mengancam dadanya. Dengan susah payah dia berhasil menghindar, namun terdesak mundur beberapa langkah lalu muntah darah. Chi Xiong Tojin masih berusaha menahan. Golok kedua sudah tiba. Tampaknya kali ini dia tidak akan berhasil menghindar diri lagi. Terang, sebuah pedang lain menyambut kedatangan golok tersebut. Chi Xiong Tojin menolehkan kepalanya. Dia melihat Fu Gyoksu sudah berdiri di sampingnya dan langsung bergerak ke depan melindunginya. Fu Kongcu. Mereka sudah berhasil meninggalkan tempat ini, sahut Fu Gyoksu sambil menggetarkan pedang di tangannya. Seorang manusia berpakaian hitam tidak berani mengambil risiko. Terpaksa dia mundur untuk melepaskan diri dari sabetan pedang Fu Gyoksu. Mari kita terjang keluar, ajak pemuda itu. Darah segar masih mengalir. Gerakan Fu Gyoksu sama sekali tidak lambat. Pedangnya selalu mengambil korban. Dua orang lagi roboh terkena sabetan pedangnya. Ti Chiok dan Bok Chiok berhasil juga mendekati Chi Xiong Tojin. Mereka melindungi Chi Xiong Tojin. Fu Kongcu, kami akan menghalangi musuh. Harap Kongcu membawa Suhu meninggalkan tempat ini, teriak Ti Chiok. Baik, sahut Fu Gyoksu sambil menyabetkan pedangnya ke depan. Ti Chiok dan Bok Chiok segera menggantikannya. Mereka membuka jalan bagi Chi Xiong Tojin dan Fu Gyoksu. Tosu tua itu tampak bimbang. Bok Chiok malah panik melihatnya. Suhu, cepat lari, teriaknya. Ilmu orang-orang ini tidak seberapa tinggi. Sebentar lagi kami akan menyusul, kata Ti Chiok. Akhirnya Chi Xiong Tojin terpaksa menganggukkan kepalanya. Dia mengikuti Fu Gyoksu dari belakang. Manusia-manusia berpakaian hitam itu kembali menerjang.
Namun mereka berhasil diadang oleh Bok Chiok dan Ti Chiok. Fu Gyoksu juga tidak berpikir panjang lagi. Pedangnya menyabet dari kiri ke kanan. 7 orang roboh seketika. Sedangkan dalam keadaan payah, Chi Seong Tojin juga sempat melukai 2 orang lawan. Fu Gyoksu memalingkan wajahnya ke wajah Tosu tua tersebut. Lo Qianwei, kita ambil arah timur, katanya. Baik, sahut Chi Seong Tojin. Namun langkah kakinya segera terhenti. Segumpal darah kembali muncrat dari mulutnya. Fu Gyoksu panik melihat keadaannya. Dia segera mengulurkan sebelah tangan dan memapah orang tua itu. Tidak usah, kata Chi Seong Tojin berusaha mempertahankan diri. Fu Gyoksu tidak mempedulikan kata-katanya. Pedangnya kembali berkelebat. 3 manusia berpakaian hitam roboh bermandikan darah. Dengan memapah Chi Seong Tojin, dia menerjang dengan nekat. Akhirnya dia berhasil mencapai jalan besar. Mereka membelok di sebuah gang kecil. Tidak ada lagi manusia berpakaian hitam yang menghalangi mereka. Juga tidak terlihat ada yang mengejar. Chi Seong Tojin dan Fu Gyoksu baru bisa menghela napas lega. Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri dari gedung keluarga Fu. Kemudian disusul sekali lagi jeritan yang lainnya. Chi Seong Tojin segera mengenali bahwa yang terdengar tadi adalah suara Ti Chiok dan Bok Chiok. Wajahnya berubah hebat, langkah kakinya berhenti seketika. Fu Gyoksu juga merasa curiga. Lo Qianwei. Lo Qianwei, panggilnya cemas. Ti Chiok dan Bok Chiok sudah mengorbankan diri, sahut Chi Seong Tojin dengan nada sedih. Fu Gyoksu terpana mendengar keterangan itu. Mungkin pihak lawan sudah mendatangkan jagoannya, kata Chi Seong Tojin kembali. Matanya beralih kepada Fu Gyoksu. Mari pergi. Apakah tidak lebih baik kita balik dan lihat? Chi Seong Tojin tertawa datar. Hidup dan mati merupakan takdir. Mungkin sudah merupakan suratan nasibnya bahwa mereka hanya dapat hidup sampai malam ini. Fu Gyoksu masih bimbang. Chi Seong Tojin sudah mempercepat langkahnya. Apa yang diduga oleh Chi Seong Tojin memang tidak salah. Pihak lawan memang telah kedatangan seorang jagonya. Ketika orang yang berilmu tinggi ini datang, Ti Chiok dan Bok Chiok sudah berhasil mendesak manusia-manusia berpakaian hitam dan bersiap-siap menyusul Chi Seong Tojin. Sute, mari, teriak Ti Chiok. Namun baru saja kakinya berjalan beberapa langkah, sekelebatan pedang telah menyerangnya. Pedang itu hitam berkilauan. Kedatangannya tidak sempat mengejutkan, namun kecepatan sungguh mengerikan. Sama sekali tidak terdengar suara kibasan lengan baju. Ketika Ti Chiok menyadari, pedang itu tinggal 3 cun dari tenggorokannya. Ti Chiok terkejut sekali. Dengan panik dia berusaha menghindar, tapi terlambat. Pedang tersebut menembus dari leher sebelah kiri sampai ke leher kanan. Pada saat itulah dia menjerit ngeri. Juga merupakan jeritannya yang terakhir. Darah berhambur bagai anak panah. Pedang itu sangat tipis. Panjangnya kira-kira 1,5 meter. Memang sebuah pedang yang luar biasa dan lain daripada yang lain. Orang yang menggenggam pedang itu memakai topi pandan berbentuk aneh. Dan dia adalah seorang kidal. Topi pandan itu menutupi sebagian wajahnya. Begitu pedangnya ditarik kembali, dia langsung menyerang Bok Chiok. Tubuh Ti Chiok ikut tertarik dan berputar 1 kali sebelum pedang tersebut benar-benar tercabut semuanya. Dan tatkala tubuhnya terlempar ke tanah, orang itu sudah menyerang Bok Chiok sebanyak 23 kali berturut-turut. Bok Chiok sangat terpukul melihat kematian suhengnya. Dia berhasil menghindarkan serangan orang bertopi pandan tersebut. Dengan kalap dia membunuh setiap manusia berpakaian hitam yang ada di dekatnya. Usianya memang lebih muda dari Ti Chiok, namun kepandaiannya justru lebih tinggi. Tapi sayangnya dia sudah bertempur cukup lama, tenaganya sudah banyak terkuras. Dia tidak sudi membiarkan nyawanya melayang begitu saja. Seorang manusia berpakaian hitam yang menyerangnya terdesak mundur sejauh 7 langkah. Utang nyawa bayar nyawa, teriak Bok Chiok kalap. Pedangnya berkelebat, mengejar bayangan manusia hitam tersebut. Manusia berpakaian hitam itu kembali mundur 1 langkah. Sedangkan orang yang memakai topi pandan berbentuk aneh segera mengadang di depannya. Bok Chiok memang sudah marah sekali. Dia tidak peduli seberapa tinggi ilmu yang dimiliki si topi pandan. Pedangnya memutar segala arah. Orang itu terpaksa mundur beberapa langkah. Bok Chiok tidak memberinya kesempatan.
Sekali lagi dia mengayunkan pedangnya. Kali ini dari atas ke bawah. Topi orang itu terbelah menjadi dua bagian. Di situ pula letak kesalahan Bok Ciok. Semestinya dia tidak ambisius melihat wajah orang itu. Karena begitu melihatnya, dia menjadi terpana seketika. Wajah itu rata semua. Tidak ada alis, mata, hidung maupun mulut. Persis sebuah telur saja. Hati siapapun akan tercekat melihat pemandangan demikian. Dan Bok Ciok sendiri seumur hidupnya belum pernah melihat manusia semacam ini. Mulutnya terbuka, matanya membelalak. Kau, katanya tanpa sadar. Justru karena perhatiannya terpecah itulah, manusia aneh itu mempunyai kesempatan untuk menikam jantungnya dengan pedang yang panjangnya luar biasa itu. Rasa sakit segera menyerang. Bok Ciok menjerit ngeri. Darah menyembur. Dengan susah payah dia mendekap dada. Kakinya limbung, langkahnya terhuyung-huyung. Akhirnya roboh ke tanah dan mati seketika. Manusia tanpa wajah itu membalikkan tubuhnya perlahan. Wajahnya yang rata terlihat semakin pucat tersorot cahaya rembulan. Beberapa tetes darah mengucur dari bagian depan kepalanya. Rupanya pedang Bok Ciok sempat melukainya. Namun sayang sekali tidak cukup dalam untuk merenggut jiwanya, manusia tanpa wajah itu menenangkan dirinya sesaat. Kemudian sepasang kakinya menutul, tubuhnya melesat tinggi dan melayang ke dalam keluarga Fu. Para manusia berpakaian hitam yang masih tersisa bersorak kesetanan. Mereka ikut menyerbu ke dalam keluarga Fu dan membunuh siapa saja yang ada di dalam rumah. Air sungai beriak-riak. Kabut belum membuyar. Daerah di seberang sungai tidak terlihat. Namun airnya dapat terlihat jelas. Chi Xiong Tojin dan Fu Gyoksu berdiri berendengan. Mata mereka menatap di kejauhan. Sinar mata Fu Gyoksu menatap arah yang mereka lalui tadi. Chi Xiong Tojin menatap aliran yang seakan tidak terbatas. Angin dingin melambaikan rambut Chi Xiong Tojin. Matanya berkedip satu kali. Hari sudah terang, katanya lirih. Mengapa mereka masih belum menyusul, tukas Fu Gyoksu tanpa sadar. Apakah kau menjanjikan keluargamu untuk bertemu di tempat ini, tanya Chi Xiong Tojin. Aku mengatakan bahwa mereka harus menunggu aku di tempat peristirahatan dekat tepi sungai. Dalam jarak 20 li dari sini memang hanya ada satu tempat peristirahatan ini saja, sahut Fu Gyoksu sambil mengedarkan pandangannya dengan gelisah. Sayup-sayup terdengar suara roda kereta. Namun datangnya dari arah yang berlawanan. Suara kereta semakin dekat. Akhirnya terlihat serombongan kereta membawa peti mati dalam jumlah banyak melintas di samping mereka. Puluhan laki-laki dengan bertelanjang dada dan kening berkeringat mendorong kereta-kereta tersebut. Sedangkan di bagian tengah berjalan seorang laki-laki bertubuh gemuk dan bertampang pengusaha. Dia memberi perintah kepada para laki-laki bertelanjang dada itu agar mendorong kereta berisi peti mati itu lebih cepat. Fu Gyoksu dan Chi Xiong Tojin saling melirik. Terlihat segurat kekecewaan pada sinar mata Tosu tua tersebut. Fu Gyoksu tidak dapat menahan diri lagi, dia segera maju ke depan menghampiri laki-laki bertubuh gemuk tersebut. Maaf, Laopan, mengapa begitu banyak peti mati? Apa perlu ditanyakan lagi? Tentu saja karena yang mati juga banyak, sahut laki-laki itu dengan wajah berseri-seri. Fu Gyoksu segera menjadi panik, namun dia berusaha untuk tidak terlihat. Apakah pemerintah sedang menjalankan hukuman kepada para penjahat? Tanyanya kembali. Bukan. Rasanya urusan balas dendam pribadi. Di dalam kota kecil situ ada sebuah keluarga yang dibunuh bersih dalam satu malam. Justru pihak gubernur yang membereskan mayat-mayat mereka. Aku yang jadi korban, pagi ini juga aku sudah harus sampai di kota itu, sahut laki-laki itu menjelaskan. Chi Xiong yang mendengarkan perkataan laki-laki tersebut menjadi semakin tidak tenang. Dia cepat-cepat menghampiri. Keluarga siapa yang mengalami kejadian demikian tragis? Tanya Fu Gyoksu cemas. Kalau tidak salah, keluarga Fu. Dulu orang tua mereka juga prajurit istana. Mungkin karena terlalu banyak dosa, jadi mendapat karma seperti sekarang ini, kata laki-laki itu sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia tersenyum lebar. Tapi aku justru beruntung. Belum pernah selama hidupku mendapat pesanan peti mati sebanyak ini. Sampai kehabisan stok dan meminjam dari teman seusaha yang lain. Selesai berkata, dia segera mempercepat langkah menuju anak buahnya. Wajah Fu Gyoksu pucat pasi.
Dia berdiri termangu-mangu. Kedua tangannya terkepal, air mata mulai mengembang. Tubuhnya terhuyung-huyung. Chi Xiong Tojin cepat-cepat memegangi bahunya. Fu Gyoksu berusaha memberontak dan melangkah. Kau mau kemana, hardik Chi Xiong Tojin? Aku akan kembali dan mengadu nyawa dengan orang-orang Butibun, sahut Fu Gyoksu. Dia menggertakkan giginya erat-erat dan langsung menerjang ke depan. Chi Xiong Tojin menariknya kuat-kuat. Akhirnya langkah kaki Fu Gyoksu terhenti juga. Kalau kau kembali ke sana sama saja kau mengantar kematian, kata Chi Xiong Tojin menasihati. Aku tidak takut mati, teriak Fu Gyoksu. Wajah Chi Xiong Tojin semakin serius. Tapi dengan kematianmu ini, turunan keluarga Fu pun habis sampai di sini, dendam sedalam lautan ini, siapa yang akan membalasnya? Fu Gyoksu bagai tersambar petir. Kesadarannya tergugah oleh kata-kata Chi Xiong Tojin. Tanpa kuasa lagi dia terjatuh dan berlutut di atas tanah. Tenangkanlah dirimu, pikirkanlah baik-baik, kata Chi Xiong Tojin selanjutnya. Aku, dengan air mata berlinang Fu Gyoksu menengadahkan wajahnya menatap langit. Kemudian dia menoleh kembali kepada Chi Xiong Tojin. Dengan panik dia bertanya. Lo Qianpui, apa yang harus aku lakukan sekarang? Chi Xiong Tojin memandangi Fu Gyoksu lekat-lekat. Ikutlah aku ke Butongsan. Nanti baru kita pikirkan perlahan, katanya sepatah demi sepatah. Fu Gyoksu tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Sejenak kemudian dia baru berdiri. Angin dingin masih bertiup. Akhirnya kedua orang itu kembali melangkahkan kaki. Dengan wajah kelam mereka berjalan. Senja hari hampir menyelesaikan tugasnya. Dingin mulai merayap. Di dalam pendopo asap hio mengepul. Semuanya membisu. Suasana hening mencekam. Hanya Chi Xiong Tojin seorang yang berlutut di depan meja sembahyang. Mimik wajah maupun suaranya demikian pilu. Pertarungan di atas Quan Jit Hong, Tecu benar-benar tidak berguna, Tecu kembali mengalami kekalahan di tangan Toku Buti. Hari ini Tecu menghadap Chou Su untuk menerima hukuman yang berlaku di partai kita. Suaranya demikian lirih, tidak terdengar dari luar pendopo. Namun, justru suara Gisong dan Changsong dapat tertangkap jelas oleh para murid yang berkumpul di luar pendopo tersebut. Kata-kata yang diucapkan Gisong maupun Changsong tentu bukan kata-kata yang enak didengar. Kali ini cahaya Butongpai benar-benar dibuatnya, kata Gisong. Apa tidak? Ini merupakan kekalahannya yang ketiga kali, sambung Changsong. Tampaknya luka yang dia dapatkan tidak ringan. Nanti kalau kita membuat obat, takarannya terpaksa 2 kali lipat, kata Gisong sambil tertawa dingin. Sebagian murid Butongpai yang mendengar percakapan itu menunjukkan wajah sedih. Ada pula yang menundukkan kepala dan menarik napas panjang. Tentu ada juga yang diam-diam merasa gembira. Siapapun dapat melihat, bahwa di dalam Butongpai sendiri memang mulai terpecah belah. 3 kali berturut-turut Toku Buti mengalahkan Chi Xiong Tojin. Apakah dia akan kembali seperti sebelumnya, yaitu tetap tidak akan melepaskan Butongpai begitu saja? Siapapun tidak berani memastikan hal ini. Yang pasti Butibun semakin naik daun. Persis seperti semboyannya yang mengatakan bahwa Butibun ibarat matahari yang bersinar di tengah hari. Terdengar suara gemuruh. Sebuah batu berbentuk persegi hancur seketika di tengah udara. Pecahannya menghampar kemana-mana. Suara kibasan batang bambu tertutup oleh gemuruh tadi. Chi Xiong Tojin berdiri di antara hutan bambu. Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin. Mimik wajahnya menunjukkan perasaan gembira yang tidak terkira. Di antara embusan pecahan batu-batu, terlihat orang tua yang dipanggil sebagai Su Heng oleh Chi Xiong Tojin. Sehari sebelum berangkat memenuhi perjanjian dengan Toku Buti, dia menghadap Yan Chongtian. Laki-laki itu masih seperti orang yang berpenyakit dan duduk menyandar di atas tempat tidurnya yang terbuat dari batu. Tiba-tiba Su Hengnya berubah menjadi gesit dan sehat. Tentu saja Chi Xiong Tojin senang melihat keadaan ini. Hanya dengan 1 kali pukulan, dia sanggup membuat meja yang berbahan batu itu hancur lebur menjadi ribuan pecahan kecil-kecil. Hal ini membuktikan bahwa Lue Kang, tenaga dalam, yang dimiliki Su Hengnya bahkan sudah jauh di atasnya. Tubuh Yan Chongtian mendarat di tanah, rambutnya yang putih dan terurai beterbangan. Matanya memandang Chi Xiong Tojin. Tenaga pukulanku ini, apakah dapat ditandingi oleh Mithip Mokang Toku Buti yang sudah mencapai tingkat 8 itu? Tanyanya.
Rasanya tenaga Su Heng masih menang setengah tingkat, sahut Chi Xiong Tojin. Kalau begitu, Toku Buti masih bukan tandinganku, kata Yan Chongtian sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga, dia merupakan satu-satunya orang yang masih disegani oleh Toku Buti. Juga karena adanya Yan Chongtian di Butongsan, maka sampai hari ini Toku Buti masih belum mengambil tindakan apa-apa. Meskipun dia berhasil mengalahkan Chi Xiong Tojin sebanyak 3 kali. Kalau melihat tenaga pukulan Yan Chongtian kali ini, tidak heran apabila Toku Buti masih berpikir panjang untuk menyerang Butongpai. Yan Chongtian masih tertawa senang. Bagaimana kalau kau lihat lagi pukulanku yang satu ini? Dia menarik napas dalam-dalam, urat-urat di tangannya mulai menonjol. Wajahnya merah padam. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi kehijauan. Tubuhnya gemetaran. Melihat keadaan itu, Chi Xiong Tojin segera merasakan ada yang tidak beres. Tergesa-gesa dia mendekati Yan Chongtian dan memandangnya dari atas ke bawah. Su Heng, apa yang terjadi? Tanyanya cemas. Keringat mengalir deras dari kening Yan Chongtian. Benar-benar menyebalkan, teriaknya marah. Dia membalikkan tubuh dan menghambur ke rumah batunya. Chi Xiong Tojin cepat-cepat menyusul dan memapahnya, tapi tangannya dikibaskan oleh Yan Chongtian. Pada saat itu, Chi Xiong Tojin dapat merasakan bahwa tenaga dari tolakan Su Hengnya tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak mengerti ilmu silat. Bukan saja dia tidak berhasil melepaskan tangan Chi Xiong Tojin, tapi malah dirinya yang terdorong. Keadaan di dalam rumah itu masih remang-remang. Dengan terhuyung-huyung Yan Chongtian berhasil juga mencapai tempat tidur. Dia langsung menjatuhkan diri dan diam 1000 bahasa. Chi Xiong Tojin menyusul di belakangnya. Belum sempat kakinya melangkah ke dalam, terdengar Yan Chongtian marah-marah. Kau sudah menyaksikan sendiri, entah di mana letak kesalahannya, tenagaku kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada. Ketegangannya perlahan mulai mereda. Aku sungguh tidak mengerti. Dulunya tidak begini. Sejak melatih Tian Chan Sin Kang, aku segera merasakan kelainan ini. Suara Yan Chongtian lebih mirip ratapan. Melihat keadaan tersebut, untuk sesaat Chi Xiong Tojin tidak tahu bagaimana harus menghibur hati Su Hengnya. Tian Chan Kiat kali ini benar-benar terasa seperti senjata makan tuan. Kalau sejak semula tahu begini jadinya, lebih baik aku tidak melatih ilmu ini, kata Yan Chongtian sambil tertawa getir. Apakah benar-benar Tian murka kepada Butong? Sahut Chi Xiong Tojin tanpa sadar. Darahnya menggelegak. Wajahnya berubah dan akhirnya dia terbatuk-batuk. Yan Chongtian memperhatikan Chi Xiong Tojin dengan seksama. Tampaknya lukamu tidak ringan. Chi Xiong Tojin menganggukkan kepalanya. Paling tidak separuh dari urat nadi dalam tubuhku ini sudah terhajar putus. Tenaga dalamku tinggal 4 bagian, tanpa dapat menahan diri lagi, dia menarik napas panjang. Apa gunanya sedikit-sedikit menarik napas, kata Yan Chongtian dengan nada tidak senang. Chi Xiong Tojin diam termenung, Yan Chongtian juga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Setelah sekian lama, Chi Xiong baru tersadar dari lamunannya. Dalam 2 tahun ini, kecuali ada mukjizat atau keajaiban yang terjadi, kalau tidak tenagaku paling-paling dapat pulih menjadi 7 bagian saja. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, satu-satunya jalan hanyalah memilih beberapa murid berbakat dan ajarkan mereka Butong Liok Kiat, 6 jurus ampuh Butong. Mereka harus berlatih keras. Setahun kemudian, apabila mereka dapat mencapai hasil yang memuaskan, ditambah lagi dengan Wanji maka kita dapat membentuk barisan Patou Jit Sing Cheng. Aku berharap cara ini dapat mengalahkan Toku Buti. Seandainya tidak juga, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, katanya. Yan Chongtian merenung sejenak. Bagus akal bagus, akhirnya dia setuju dengan rencana tersebut. Tapi Butong Liok Kiat biasanya hanya boleh diwariskan kepada Chiang Bunjin saja. Urusan sudah sampai sedemikian rupa, bagaimana kita bisa berpikir yang lainnya lagi, tukas Yan Chongtian. Kalau Su Heng memang tidak keberatan, kita putuskan demikian saja, kata Chi Xiong Tojin. Terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Chi Xiong Tojin mengerutkan keningnya erat-erat. Yan Chongtian malah seperti tidak mendengarnya. Sekali ketukan pintu terdengar. Dengan kemalas-malasan Yan Chongtian menyahut. Masuk. Sebuah suara mengiyakan dan pintu didorong dari luar. Tangan orang itu membawa baki makanan. Dia adalah Wan Fei Yang.
Chi Xiong Tojin terpana melihatnya. Anak muda itu sendiri tidak menduga Chi Xiong Tojin ada di sana. Chiang Bunjin, sapanya. Chi Xiong Tojin menyahut datar. Tecu tidak tahu Chiang Bunjin ada di sini. Sekarang juga Tecu akan membawakan lagi nasi dan hidangan untuk Chiang Bunjin, kata Wan Fei yang selanjutnya. Tidak usah, sahut Chi Xiong Tojin sambil mengibaskan tangannya. Wan Fei yang terpaksa mengundurkan diri. Sampai di luar pintu, dia mendengar ucapan Yan Chongtian. Pembawaan anak ini boleh juga. Tanpa sadar Wan Fei yang menghentikan langkah kakinya dan berdiri memasang telinga. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.